Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Kodri di channel Dunia Ikan Gabus Lampung. Ya teman-teman, kali ini saya akan bahas secara detail terkait dengan Channa auranti dengan berbagai sumber. Jadi pantengin terus channel ini ya. Baik teman-teman semua, sahabat albumin, kali ini kita akan membahas terkait dengan Channa auranti. Kenapa saya coba untuk membuka artikel Channa auranti? Karena memang Channa auranti ini masih sangat luar biasa, minim information. Saya akan buka salah satu sumber untuk Channa auranti dan sumber lainnya. Saya sangat tertantang dan penasaran sekali terkait dengan Channa auranti ini, karena Channa auranti ini di Indonesia itu baru 2 orang yang mengklaim untuk bisa mengebreedkan ataupun memijahkan Channa auranti ini. Jadi kita akan belajar secara sains, secara artikel. Saya akan buka artikel yang pertama, yaitu secara Wikipedia. Channa auranti ini disebut sebagai snakehead berbintik orange atau the snakehead orange tutul dengan nama Latin Channa auranti maculata. Dia termasuk spesies snakehead, berarti ikan gabus ataupun kepala ular, ikan kepala ular. Dengan tubuhnya atau ciri-ciri tubuhnya berwarna kecoklatan bercampur dengan garis-garis oranye vertikal. Untuk jantan memiliki sirip punggung yang lebih tinggi dengan warna yang lebih intens dan kepala yang lebih sempit. Hewan ini atau ikan ini adalah ikan endemik di lokaliti di negara India, tepatnya di Sungai Brahmaputra. Ikan ini di Wikipedia itu termasuk atau disamakan atau sama persis dengan jenis lokalitas yang sama, yaitu Channa belcheri. Ikan Channa auranti ini bisa tumbuh hingga 16 inci atau 40 cm secara artikel yang dijabarkan di Wikipedia. Seperti kebanyakan snakehead yang lebih kecil, di suatu laporan diketahui ada Aquarius Jerman bahwa beberapa ikannya telah berkembang biak. Jadi hanya sebatas ini teman-teman untuk artikel terkait dengan Channa auranti di Wikipedia. Jadi memang benar-benar masih sangat misterius. Itulah ya kenapa yang menyebabkan para penghobi ataupun para pemijah itu susah sekali atau belum ada yang berhasil. Dan saya terus menggali atau mencari informasi ataupun artikel terkait dengan Channa auranti ini. Dan saya menemukan sebuah artikel studi tentang biologi reproduksi dan penangkaran dari Universitas Dibruck, India. Di situ dijelaskan ikan endemik di cekungan Sungai Brahmaputra itu sangat dihargai saat ini ya. Ini tahun 2003 sampai dengan 2019, jadi sudah lumayan agak lama. Tapi bisa menjadi sedikit acuan. Dihargai sebagai konsumsi ataupun makanan ataupun ikan hias. Jadi memang di lokalitinya sana ikan ini itu masih ada yang mengkonsumsi dan ditangkap untuk dijadikan ikan hias juga. Di situ dijelaskan juga tahapan-tahapan perkembangan gonad ataupun fase sebelum pemijahan jantan dan betina. Dan di situ juga diamati dan diteliti, diobservasi pada saat itu rasio antara jantan dan betina itu 1:0,5 atau jantannya itu lebih banyak dibandingkan betina. Jadi kalau betinanya itu 50, berarti jantannya ada 100. Dan di situ juga dari hasil observasi dijelaskan kedewasaan untuk jantan dan betina itu rata-rata di
ukuran 21 sampai dengan 30 cm untuk masuk dalam kategori ikan tersebut sudah masuk ke dewasaannya atau sudah dewasa. Dan diobservasi kembali, ikan tersebut yang mencapai tingkat kematangan gonad 100% atau saya sebut dengan TKG 4 ya, tingkat kematangan gonadnya 100% itu di 36 sampai 40 cm. Jadi kalau kita beracuan terkait dengan artikel ini, Auranti bisa memijah itu di ukuran 36 sampai 40 cm. Ini secara artikel ya, teman-teman semua yang sudah diobservasi oleh teman-teman dari universitas di India sana. Dan di artikel tersebut juga menjelaskan ataupun menerangkan bahwa musim kawin untuk Channa Auranti ini cukup panjang, dimulai dari bulan Maret sampai ke April, berlangsung hingga Juli Agustus, tergantung pada pola curah hujan pada tahun tersebut. Jadi sebenarnya kalau saya simpulkan, musim kawinnya sama dengan di Indonesia ataupun ikan lokality Indonesia. Jadi dia tergantung dengan alamnya. Jadi di saat musim hujan, ikan kecenderungan sudah mulai kawin dan akan memijah. Dan saya kutip di kata pengantar untuk jenis-jenis ikan di lokality tersebut ataupun di cekungan Sungai Brahmaputra, itu terdapat jenis ikan hidup yang dilaporkan lebih dari 250 spesies ikan pada tahun 2003 dan 2008. Namun memang karena kurangnya pengetahuan yang tepat tentang pemeliharaan atau menjaga atau kesadaran dari masyarakat tersebut, spesies endemik di wilayah tersebut sedang mengalami kepunahan. Dikarenakan karena apa? Ya sebenarnya tetap sama saja ya di semua wilayah, negara ataupun daerah. Di saat di daerah tersebut ada sesuatu hal yang secara nilai ekonominya tinggi, akan menjadi perburuan massal dari warga lokal tersebut. Dari situ dijelaskan karena nilai pasarnya yang tinggi, spesies ini ditangkap tanpa pandang bulu dan sangat membahayakan keberadaannya, yang mengakibatkan percepatan terkait dengan kepunahan ikan tersebut. Dan di artikel ini juga disebutkan ada penurunan jumlah jenis kelamin jantan di alam atau di habitatnya. Di sini dijelaskan kenapa bisa terjadi, karena menurut observasi ataupun analisa dari teman-teman kita mahasiswa di India sana, itu karena betina tetap berada di dalam lubang menjaga anak-anak mereka, dan jantan itu lebih sering berada di permukaan sehingga mudah ditangkap. Dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa kalau artikel ini benar, saya sendiri sudah salah persepsi gitu. Karena menurut saya Channa Auranti ini yang menjaga anaknya yang jantan gitu. Dan kalau menurut artikel dari penelitian observasi dari teman-teman mahasiswa di India sana, bahwa yang menjaga anak-anaknya itu indukan betina, dan terjadi penurunan jumlah jenis kelamin jantan dikarenakan atau disebabkan karena indukan betina itu lebih kecenderungan di bawah, di lubang. Berarti dia memang menjaga anak-anaknya di dasar dan di di lumpur, berarti ya kalau kita ngomong di lubang gitu kan, sehingga jantan lebih tertangkap, mudah tertangkap, maksudnya seperti itu. Dan di artikel ini juga dijelaskan terkait dengan tanda-tanda musim kawin ataupun tingkat kematangan gonad yang tinggi di musim penghujan itu ditandai dengan
ada perubahan signifikan warna yang lebih dominan untuk di Channa auranti, terutama di Channa auranti jantan. Jadi begitu teman-teman terkait dengan artikel ataupun Channa auranti ini yang saya dapat dari 2 artikel. Nanti bisa saya share ya link artikelnya kalau teman-teman mau baca secara detailnya, karena di artikel itu sampai ada tabel lengkap gitu ya terkait dengan rasio kematian dan lainnya. Saya nggak bisa jelaskan satu-satu. Yang jelas kita ataupun saya mencoba untuk menggali terus terkait dengan Channa locality India ini, karena memang merasa tertantang sekali gitu ya terkait dengan ikan gabus satu ini. Kok susah banget untuk dipijahkan gitu. Yang saya jelaskan di awal, baru ada 2 orang yang mengklaim terkait dengan berhasil memijahkan, dan saya akan gabungkan secara sains dan saya akan coba saya akan coba untuk saya padukan dengan ikan gabus lokal, karena memang tadi ya sebagian artikel juga menjelaskan secara kayak tanda kawin dan tempat hidup itu sebenarnya nggak beda jauh dengan di tempat kita di Indonesia. Dan tadi juga dijelaskan ya, jadi dia di musim penghujan dan dia tidak berkembang biak saat musim dingin. Musim dingin itu berarti ya musim panas ya berarti ya. Maksudnya itu nggak ada hujan gitu. Terus di situ juga dijelaskan juga teman-teman terkait dengan pakan dari hasil observasi juga, dari 206 ikan yang ditempatkan di suatu kolam buatan. Di situ diobservasi terkait dengan makanan. Jadi di situ dijelaskan dari semua jenis pakan yang paling disukai oleh Channa auranti ini 60%-nya itu memilih cacing dan 40%-nya itu hewan kecil hidup. Di artikel ini juga disebutkan untuk ikan ataupun hewan yang sudah mati itu kurang disukai oleh Channa auranti ini. Kalau terkait dengan makanan ini, saya bisa simpulkan ini sama dengan gabus kita, lokality kita. Jadi itu memang makanan terfavorit dari ikan gabus. Oke teman-teman, mungkin sebatas ini kita bedahnya terkait dengan Channa auranti maculata locality Sungai Brahmaputra dari India. Mungkin ini yang bisa saya sharingkan ke teman-teman, semoga bermanfaat untuk para pengebreed ataupun sahabat-sahabat pecinta auranti. Mungkin kita bisa berbagi informasi atau terus menggali terkait dengan Channa auranti ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.